Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman aku, namanya Mbak Devi. Dan mungkin gak aku bacain ceritanya karena aku hafal ceritanya, dan itu juga lumayan gak terlalu banyak. Nanti untuk sebagai bukti kalau aku gak ngarangin cerita, nanti aku taruh di sini ya gambarnya ya. Jadi Mbak Devi ini dulunya tetangga aku. Kita dulu tuh tinggalnya sebelahan. Kemudian Mbak Devi tuh beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu baru aja kehilangan motornya teman-teman. Dan kehilangannya tuh dihipnotis. Jadi ketika siang-siang gitu pas beliau sholat zuhur, tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke rumah, ngetok pintu dan minta sesuatu gitu. Dan Mbak Devi bilang, aku juga bingung Mbak gitu, aku main kasih aja apa yang dia pinta, aku nggak sadar. Dan tiba-tiba setelah sadar, oh ternyata aku kasih kunci motor dan hilanglah motornya. Pada saat itu juga Mbak Devi langsung lapor polisi segala macam ya. Nah besoknya hari itu juga malamnya mungkin ya, si Mbak Devi ini WA aku karena beliau kan sering lihat story aku di WhatsApp. Mbak Devi nanya, Mbak, baca sholawat itu ada waktu tertentu kah? Dia bilang gitu kan. Aku bilang, enggak Mbak, baca aja. Aku biasa baca habis sholat. Kemudian aku juga biasa baca ketika di atas motor, sambil ngapain aja aku baca sholawat. Oh gitu, makasih ya, gitu dah. Dan waktu itu aku nggak tahu kalau Mbak Devi kehilangan motor teman-teman. Dan Masya Allah, Mbak Devi ternyata baca sholawat. Selama 2 hari berturut-turut beliau baca setiap habis sholat itu 313 kali sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian kalau malam hari beliau bacanya 1000 kali Sallallahu Alaihi Muhammadnya 1000 kali. Dan Masya Allah, di hari ketiga motornya hilang, itu polisi menghubungi beliau mengabarkan bahwa motornya udah ketemu. Jadi si pencuri motornya ini menggadaikan motornya di daerah Karangbalik, itu nama suatu daerah di sini ya, di Tarakan ya teman-teman. Dan Masya Allah, langsung ditelepon sama polisinya dan motornya kembali. Dan itu beliau baca sholawatnya hanya 2 hari tiap habis sholat. Masya Allah banget. Dan beliau menghubungi aku, Assalamualaikum Mbak Mel, Masya Allah gitu, ketemu motor aku, cuman bahasanya dia kan sudah didapat motorku gitu, bahasa sini gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah segala macam. Terus aku tanya, baca sholawat apa tadi yang udah aku jelasin? Baca sholawat Jibril 313 kali setiap habis sholat fardu, kemudian 1000 kali setiap malam. Masya Allah banget. Dan ketemulah motornya, kembali motornya, Masya Allah. Dan beliau satu yang aku ingat, beliau bilang, aku udah pasrah Mbak. Nah itu, pasrah itu, aku udah pasrah Mbak. Andai kan motor aku tidak kembali, ya sudah, berarti bukan rezeki aku. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kita pasrah, datanglah pertolongan Allah. Walaupun kalau kita lihat 313 kali itu sedikit ya teman-teman ya, bagi para pengamal sholawat itu tuh jumlah yang sedikit gitu. Tiap habis sholat 313 itu nggak makan waktu lama, paling sekitar 2 menitan. Dan Masya Allah, kok bisa dapat? Ya itu tadi aku bilang, pasrah. Mbak Devinya pasrah, karena kan dari kita banyak yang bacanya sampai 10.000, 15.000 setiap hari, tapi kita nggak pasrah. Kita masih ngejar-ngejar Allah, kita masih, ya Allah mana nih aku udah baca sholawat kok belum dapet. Nah itu, Allah nunggu kita pasrah dulu, baru datanglah pertolongan Allah. Kemudian teman-teman, di sini juga ada hikmah yang aku ambil. Jadi sebenarnya aku pindah ke rumah yang sekarang itu karena di rumah tersebut aku ngalamin satu hal yang nggak enak. Jadi aku bayar air, mungkin teman-teman udah dengar cerita aku sebelum-sebelumnya ya. Aku bayar air itu dalam 3 bulan 2.875.200, 2.873.500. Aku sampai hafal banget tuh, hampir 2.900.000. Nah di situ alhamdulillahnya aku sama suami nggak mengeluh gitu. Kita cuma mikir, ya udahlah kita bayar, insya Allah nanti Allah ganti. Dan kita juga mikir, oh pasti ada sesuatu nih yang mau terjadi nih, makanya Allah selamatin kita. Kita nggak tahu
Di waktu yang akan datang akan terjadi hal apapun, kita nggak tahu teman-teman. Di situ yang ada di pikiran aku sama suami aku. 2.900.000 bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang lumayan besar, apalagi bagi kita ya. Bukannya sesuatu yang gampang ngeluarinnya gitu kan. Dan cuman bismillah aja kasih uangnya, dan masya Allah ternyata bener ada kejadian yang nggak enak seperti sekarang. Andai aku masih tinggal di rumah tersebut, mungkin aku yang dihipnotis, mungkin motor aku yang hilang, dan itu motor kantor, gimana gantinya gitu teman-teman. Aku kehilangan 2.900.000, sementara kalau aku sampai kena dan masya Allah banget teman-teman, aku diselamatin dari hal itu. Dan buat teman-teman yang, Mbak aku udah baca sholawat, kenapa aku dapat musibah, kenapa masalahnya berturut-turut, bertubi-tubi, itu tadi mungkin seperti yang aku alamin. Aku juga baca sholawat, bahkan aku mengajak teman-teman untuk bersolawat, tapi kenapa aku kena musibah harus bayar air 2.900.000? Itu tadi ada sesuatu yang terjadi di depan yang aku nggak tahu, dan inilah jawabannya. Allah selamatkan aku. Jadi ketika kita mendapatkan satu masalah, kita mendapatkan satu hal yang buat kita kecewa, satu hal yang bikin kita sedih, ada sesuatu di balik semua ini. Semua takdir Allah itu baik. Yang dilihat oleh mata kita itu buruk, itu sebenarnya baik. Cuman kitanya aja yang nggak tahu. Kitanya aja yang ilmunya terbatas, kita nggak bisa melihat di depan kita tuh ada apa gitu. Ada musibah apa, ada masalah apa, dan itulah Allah selamatkan kita. Jadi buat teman-teman, ayo semangat, baca lagi sholawatnya. Jangan nungguin hasil, pasrahin semuanya sama Allah. Insya Allah pertolongan itu akan datang ketika kita sudah pasrah, ketika kita sudah istiqomah. Dan ketika udah pasrah, udah istiqomah, belum ada jawaban dari Allah, bahkan adanya musibah demi musibah, masalah demi masalah, ada sesuatu yang terjadi di depan seperti yang aku alami itu. Dan insya Allah semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik, gak ada yang buruk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau sharing sama aku, bisa ke DM, tapi mohon maaf kalau aku jawabnya lama. Dan kalau misalnya teman-teman mau sharing, mau berbagi testimoni, teman-teman kalau mau cepet itu chatnya ke WA admin aja ya, yang nanti aku taruh nomornya di situ, itu WA admin. Jadi nanti dikasih ke aku. Tapi khusus testimoni ya, kalau misalnya curhat atau mau apa gitu nanya, itu ke DM. Kalau misalnya curhatnya di WA, kasihan nanti testimoninya ketumpuk gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.